Halo teman-teman BMI di Hong Kong, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Pada video kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya mengatur strategi agar deposito kita lebih menguntungkan. Pertama, kita bisa menentukan jangka waktu berapa lama kita berencana menaruh dana kita untuk didepositokan. Hal ini tergantung dari kapan Anda membutuhkan dana tersebut. Ketika Anda memiliki cadangan dana lain yang akan Anda gabungkan ketika deposito Anda jatuh tempo. Untuk pilihan jenis yang kedua, kita bisa menentukan jenis deposito yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ingin berinvestasi dalam jangka waktu 2 tahun dan tidak ingin terjebak dengan tingkat suku bunga yang rendah. Maka jenis deposito berjangka yang cocok kita ambil itu adalah yang berapa bulan. Yang ketiga, kita bisa membandingkan suku bunganya. Kita bandingkan suku bunganya, bisa lihat di tabel ini. Menurut saya yang paling efektif yaitu jangka waktu yang 3 bulan itu ya teman-teman, karena di sana bunganya 5,5%. Bagaimana cara untuk membuka depositonya? Simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Pertama-tama kita masuk dulu ke akun BNI Mobile Banking kita. Kemudian kita klik username BNI Mobile Banking kita di sini. Setelah itu masukkan PIN kita. Apabila ragu, teman-teman bisa klik pada bagian mata ini ya. Username ini hanya contoh ya teman-teman. Apabila udah yakin, kita klik login. Setelah login berhasil, akan muncul halaman pertamanya seperti ini ya teman-teman. Menampilkan saldo kita dan rekening di bawahnya. Kemudian kita klik pada bagian rekeningku ini. Rekeningku. Setelah itu kita pilih yang pembukaan rekening. Ini. Setelah itu kita pilih yang deposito. Kita baca syarat dan ketentuannya, istilahnya. Baca pelan-pelan sampai selesai ya teman-teman. Yang paling penting adalah rekening sumber dana dari rekening kita tidak boleh ditutup selama masih ada tabungan depositonya. Pencairan deposito bisa kita lakukan pada saat jatuh tempo maupun sebelum jatuh tempo. Bunga depositonya bisa kita transfer ke rekening kita atau kita tambahkan dalam deposito kita selanjutnya. Saya biasanya pilih yang ditransfer ke rekening afiliasi. Kemudian jangka waktunya kita bisa pilih mulai dari 1, 3, 6, 12 sampai 24 bulan. Di sini saya sarankan pilih yang 3 bulan ya, karena bunganya yang paling besar dan jangkanya tidak terlalu lama. Apabila kita butuh mendadak, bisa kita cairkan sewaktu-waktu. Kemudian untuk deposito melalui mobile banking ini, metode perpanjangan depositonya adalah ARO atau Automatic Rollover, yaitu perpanjangan penempatan dana di rekening depositonya secara otomatis pada saat tanggal jatuh tempo. Apabila kita tidak mencairkan, otomatis depositonya memperpanjang sendiri, begitu ya teman-teman. Setelah itu, poin nomor 5 yaitu nominal depositonya itu bisa minimal mulai dari 10 juta rupiah dan maksimalnya 100 juta rupiah dengan kelipatan 100.000. Apabila teman-teman punya dana 300 juta, bisa kalian pecah menjadi 3 kali gitu ya. Tidak terbatas dalam 1 hari, tidak ada pembatasan jumlah penempatan dana deposito. Nomor 6 sampai selesai bisa teman-teman baca sendiri ya. Kemudian apabila sudah dibaca sampai selesai, kita klik lanjut.
Setelah itu rekening debitnya dari rekening kita sendiri ya. Jangka waktunya kita bisa pilih mulai dari 1, 3, 6 sampai 24 bulan. Di sini saya sarankan tadi kita ambil yang jangka 3 bulan. Kemudian jenis depositonya saya pilih yang transfer ke rekening afiliasi. Nominalnya terserah teman-teman ya, bisa 10 juta, 20 juta, sampai 100 juta. Berkelipatan 100.000. Misalnya 10 juta, 100.000 gitu juga bisa. Selanjutnya kolom bawahnya kita pilih ini simpanan transaksi. Kita pilih simpanan. Alasan pembukaan rekening deposito ini untuk apa? Sumber dananya saya pilih dari penghasilan. Lainnya kosongkan saja. Setelah itu kita klik lanjut. Lanjut, ini dia keterangannya. Apabila sudah yakin dengan transaksi yang akan kita buat, dengan semua data yang tertera di sini, teman-teman masukkan password transaksi rahasia ya. Passwordnya itu berupa huruf dan angka. Di sini kadang-kadang ada yang sering kebalik, hanya nulis yang PIN depan tadi. Sebenarnya salah ya teman-teman. Di sini passwordnya itu kombinasi huruf dan angka, misalnya A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kombinasi huruf dan angka minimalnya 8-12 digit. Itu teman-teman yang buat sendiri waktu aktivasi pertama ya. Jadi silahkan diingat-ingat, kalau perlu dicatat dalam buku catatan rahasia. Jika teman-teman sudah benar-benar yakin, silahkan klik lanjut. Ini ya. Setelah lanjut akan muncul seperti ini, pembukaan rekening deposito kita telah berhasil. Nomor jurnalnya ini tanggal transaksi, waktu transaksi, nomor rekening deposito, jangka waktunya saya pilih 3 bulan, kemudian jenis depositonya saya pilih transfer ke rekening afiliasi. Artinya nanti kalau ada bunganya langsung masuk ke rekening kita. Setelah itu teman-teman bisa screenshot layar ini ya sebagai bukti, karena untuk pembukaan rekening deposito melalui BNI Mobile Banking itu tidak diberikan bilyet atau selembar kertas bilyet bukti deposito jika kita melakukan pembukaan manual melalui kantor langsung. Setelah itu kita bisa kembali ke menu awal. Oh iya, banyak yang bertanya bagaimana cara mengecek deposito kita. Kita bisa mengeceknya di sini ya teman-teman. Seperti awal tadi, kita klik rekeningku. Kemudian setelah itu kita pilih yang deposito dan Tapenas. Di sini ya. Ini sudah muncul. Sedangkan untuk mengecek tanggal jatuh temponya, kita bisa pilih yang di sini ya, produk dan jasa lainnya. Ini dari awal lagi, kita pilih yang produk dan jasa lainnya. Setelah itu kita pilih yang pencairan deposito. Ini lanjut. Saya pilih yang salah satu. Klik lanjut aja. Nah, ini kan saya bukanya pada hari ini tanggal 23 Mei. Kemudian tanggal jatuh temponya yaitu 3 bulan lagi pada tanggal 23 Agustus. Nanti apabila saya butuh dana ini, saya bisa cairkan pada tanggal 23 Agustus, 3 bulan lagi. Apabila saya tidak ingin mencairkan, nanti otomatis setelah tanggal 23 Agustus akan memperpanjang sendiri selama 3 bulan lagi. Artinya Agustus, September, Oktober, November. Tanggal 23 November gitu ya teman-teman. Di sini saya
tidak ingin mencairkan, saya kembali ke menu awal aja. Oke teman-teman, demikianlah tutorial pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Deposito ini salah satunya bisa mengamankan kita, apalagi yang suka belanja-belanja online tuh. Kalau ada punya tabungan banyak di sini kan, kita bisa setiap saat melakukan belanja online. Namun apabila kita simpan dalam deposito, kita tidak bisa menggunakan dana itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat videonya. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Apabila tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu videonya. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya.